Ya, ini dia Vivo Y35 hadir dengan versi terbaru dari seri Y. Kali ini Vivo mengeluarkan lagi di seri terbarunya ini dengan tampilan yang lebih fresh dari biasanya. Dan unit yang saya pegang ini tampak kelihatan di boxnya ini berwarna yellow gold, tapi sebenarnya yang saya pesan adalah warna black. Ya udah nggak ada masalah, kita cek dulu ke bagian atasnya. Di sini ada tertulis 8 GB plus 128 GB. Ya ini RAM-nya ya. Lanjut ke bagian kanan box, di sini tertera Vivo official smartphone buat World Cup nanti di Qatar 2022. Nah, lanjut di bagian bawah ini kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian kiri ini hanya ada tulisan Vivo dan juga print with showing ink. Nah, ini nih yang penting, di bagian belakang box udah terpampang nyata. Di sini ada 4 poin yang diunggulkan dari Vivo Y35 ini. Yang pertama tentunya adanya 44 watt flash charge plus 5000 mAh baterai. Kemudian dilanjut dengan RAM yang memiliki extended RAM 3.0. Lalu di sebelahnya ada 50 megapiksel triple rear kamera, dan terakhir adanya audio booster 2.0. Oke, kita lanjut, kita buka dulu. Di bagian dalam ini ada nomor IMEI, terus ada soft case jelly yang berwarna transparan, terus ada kitab-kitabnya nih, ada petunjuk pemakaian dan juga garansi. Terus kita dikasih lagi kartu SmartFriend ya, kartu perdana SmartFriend. Terus dapat lagi kabel USB Type-C. Oh iya, tadi lupa, ini ada SIM injector. Yang terakhir kita dapat kepala charger ini sudah berlabelkan flash charge di 44 watt. Nah, ini dia bendanya nih, Vivo Y35. Kalau dari segi desain, first look ini keren ya. Ini keren. Tampilannya ini sangat fresh. Di sini dengan kamera yang boba gede seperti ini membuat kesannya lebih kekinian. Dan tekstur dari handphone ini anti sidik jari, juga punya gradasi garis-garis petak seperti itu. Kita cek dulu nih ya, di bagian atas adanya slot SIM tray. Langsung kita buka di sini. Ya, ini sudah triple slot, jadi bisa menggunakan 2 SIM card, juga bisa menambahkan memori eksternal yang bisa mencapai 1 TB. Di bagian samping kanan adanya tombol volume up and down, juga adanya tombol power yang sekaligus dilengkapi dengan fitur fingerprint. Lanjut ke bagian bawah, adanya speaker di sebelah kanan, juga ada colokan Type-C, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Untuk di bagian kiri polos, nggak ada apa-apa. Juga kalau kita cek di bagian modul kamera, kita lihat ini desainnya mewah sekali ya. Terlihat dari 2 boba yang cukup besar ini, ditambah 1 kamera kecil, membuat kesannya ini lebih futuristik. Vivo Y35 menambah panjang daftar smartphone kelas menengah yang bersaing di Indonesia. Vivo baru saja merilis ponsel barunya ini dengan klaim gawai tersebut memberikan pengalaman seimbang bagi penggunanya pada urusan produktivitas dan hiburan. Semua itu diwujudkan dengan teknologi dan inovasi baru yang berpengaruh pada kinerja kamera hingga desain. Vivo menganggap kolaborasi dari sisi teknologi dan inovasi ini menjadikan Vivo Y35 sebagai smartphone yang unggul di berbagai aspek. Dengan begitu, konsumen mendapatkan pengalaman lebih baik saat menggunakan ponsel ini. Vivo Y35 menjadi smartphone yang menang di segala aspek, sehingga dapat menawarkan pengalaman seamless enjoyment bagi konsumen dan menemani berbagai aktivitas mereka kapanpun. Mari kita bahas mengenai layar. Ukuran layar Vivo Y35 yaitu sebesar 6,58 inch yang mendukung resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz. Layar dari Vivo Y35 ini masih terkesan jadul karena masih menerapkan water drop display. Sangat disayangkan Vivo seri Y belum move on dari water drop ini. Tapi itu pun gak masalah sih, karena kembali ke selera masing-masing. Kemudian tampak di bagian bezel kanan, kiri, atas, dan bawah ini masih kelihatan lebar. Namun layar ini tetap tampil jelas meski di bawah terik matahari berkat fitur sunlight screen. Teknologi P3 Color Gamut pada layar menjadikan tampilan warnanya lebih kaya, jernih, dan impresif. Sentuhan memanjakan lainnya datang dari sisi audio. Vivo Y35 memiliki fitur untuk meningkatkan volume sampai 5 desibel, tapi tetap jernih melalui fitur audio booster mode. Suara yang dihasilkan sesuai untuk menemani kebutuhan hiburan, termasuk bermain game. Untuk urusan fotografi, Vivo menanamkan 3 modul kamera di belakang dengan kamera utama 50 megapiksel, night kamera, kamera bokeh 2 megapiksel, serta kamera makro 2 megapiksel. Kebutuhan selfie kamera depan dilengkapi dengan 16 megapiksel. Lanjut di bagian sistem,
Vivo Y35 sudah berjalan di Android 12 Vantage OS 12 dan sudah paling terupdate saat ini. Vivo Y35 dibekali dengan dapur pacu Snapdragon 680 octa-core yang ditandemkan dengan RAM 8GB. Di samping itu, RAM masih bisa diperluas lagi 8GB atau total 16GB dengan memanfaatkan ruang kosong di penyimpanan internalnya. Nah, berikutnya dari segi kapasitas. Kapasitas penyimpanan internal Vivo Y35 sebesar 128GB. Dengan kapasitas tersebut, maka setara dengan menyimpan film serial sebanyak 854 file episode. Lalu, pengguna masih bisa memperluas kapasitasnya menggunakan memori tambahan hingga 1TB. Lanjut dari segi baterai, Vivo juga menanamkan baterai berkapasitas 5000 mAh di dalam Vivo Y35. Baterai berukuran besar tersebut dipadu fitur pengisian cepat yang mendukung daya hingga 44 watt. Dalam pengisian daya selama 34 menit sudah bisa memenuhi kapasitas baterai sampai dengan 70%. Nah, untuk bagian sensor, Vivo Y35 sudah memiliki sensor yang cukup lengkap, hanya saja disayangkan sensor NFC belum disematkan di handphone ini. Tapi kalau untuk urusan giro, jangan ditanyakan lagi. Vivo Y35 sudah dilengkapi dengan gyroscope yang sangat memadai. Lanjut dari segi performanya, dites dengan memainkan game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa sampai ultra dan frame rate hingga high. Untuk performanya hampir tidak menemui lag, dalam arti masih aman. Yang penting kuncinya jaringan harus aman dan stabil saat bermain game. Sedangkan kalau digunakan untuk bermain PUBG Mobile, sayangnya settingan grafisnya hanya mentok di smooth high atau sampai balance medium. Tapi untungnya layar yang digunakan sudah dibekali dengan warna layar yang bagus. Jadi walaupun settingan grafisnya tidak terlalu tinggi, tapi masih bisa digunakan dengan cukup nyaman saat gameplay. Dan juga ada mode game yang bisa digunakan untuk kenyamanan saat bermain game. Untuk kualitas kamera dan hasil perekaman video bisa dilihat di tayangan berikut ini. Dan ini adalah hasil dari perekaman Vivo Y35 dengan menggunakan 1080 pixel di 30 fps. Kondisi ini sedang berawan mendung. Tapi kalau dilihat dari hasil di layar handphone ini cukup terang dan ini kita bawa berjalan. Hasil yang kelihatan di layar handphone ini masih bergetar, tapi nggak tahu nanti hasilnya gimana. Nah, ternyata di 60 fps ini hanya dimiliki oleh 720 pixel. 1080 pixelnya itu nggak ada fitur 60 fps. Jadi 1080 pixel cuma ada di 30 fps. Nah, ini adalah hasil dari perekaman di kamera depan beresolusi 16 megapiksel, hanya mentok di 1080 pixel di 30 fps. Coba kita bawa berjalan. Kalau kelihatan di sini cerah. Ya, warna kulit juga sesuai asli sih. Nggak tahu hasilnya gimana nanti. Coba kita lihat. Nah, jadi kesimpulannya, Vivo Y35 memiliki beberapa poin yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum membeli HP ini. Yang pertama ada desain kekinian, kemudian kualitas kamera yang besar mencapai 50 megapiksel, dan juga kualitas video yang sudah dilengkapi dengan ultra stabil, membuat hasil perekaman video jadi semakin bagus. Ditambah lagi baterai hingga 5000 mAh, serta adanya fitur supercharge 44 watt membuat pengisian daya semakin ngebut. Kemudian ada lagi refresh rate layar 90 Hz, adanya audio booster, dan juga dilengkapi dengan kapasitas RAM dan ROM yang besar hingga 16/128GB. Nah, untuk kekurangan Vivo Y35 ini menurut saya ada di chipsetnya yang masih kurang gahar jika digunakan untuk gaming. Juga minus NFC dan layar masih menggunakan water drop display, serta bezel yang tebal membuat HP ini terkesan
mewah di belakang tapi jadul di depan. Oke, ini kembali kepada selera masing-masing. Kalau kalian merasa aman-aman saja dengan beberapa kekurangan HP ini, monggo dibeli. Tapi kalau kalian rasa poin kekurangan tersebut menjadi poin penting, HP ini jelas bukan pilihan yang tepat. So, saya Hirus, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.